you can't forget the bad moments. So it's difficult to forget because still today I feel it. Marc Marquez bertekad kalahkan Valentino Rossi dalam hal gelar. Pembalap LCR Honda, Johann Zarco kembali ke 10 besar pada seri balap MotoGP Jepang 2025 di sirkuit Motegi dan merayakan finish podium Joan Mir. Zarco akhirnya berhasil kembali ke 10 besar di Grand Prix Jepang di Twin Ring Motegi setelah serangkaian balapan sulit yang menguji kepercayaan diri dan konsistensinya di atas Honda. Pembalap Prancis itu finish di posisi ke-9, didorong oleh kecepatan balapan yang baik, meskipun ia tidak mampu menyalip rekan senegaranya Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, pada akhir balapan. Hasil ini melegakan bagi Zarco, yang belum pernah finish di posisi kuat sejak finish kedua di Silverstone. Saya sangat puas dengan posisi ke-9 ini. Sangat melegakan bisa meraih poin, karena saya belum bisa menyelesaikan balapan sejak Austria, dan itu sangat sulit, kata Zarco dilansir bolasport.com dari Motosan. Performa Zarco tidak hanya dipengaruhi oleh performanya sendiri, tetapi juga oleh performa luar biasa rekan setimnya di Honda, Joan Mir, yang berhasil naik podium. Mir menjalani balapan yang fantastis hari ini. Saya sangat senang dia naik podium, dan ini menjadi motivasi yang baik bagi kami untuk menemukan setup yang tepat. Saya merasa butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan diri saya, kata pembalap Prancis itu. Zarco menekankan bahwa pembaruan terbaru pada Honda RCV telah berperan penting dalam meningkatkan performanya. Sejak saya menguji motor baru ini, performa saya sudah bagus, ujar Zarco. Kami dapat mencatat waktu putaran yang baik dan, secara umum, cukup konsisten. Meskipun demikian, di Motegi jelas bahwa Mir telah menjadi pusat perhatian di tim pabrikan HRC, meraih podium pertama sejak Marc Marquez pada tahun 2023. Pembalap Prancis itu menjelaskan bahwa finish di posisi ke-11 memaksanya untuk mengejar Quartararo hampir sepanjang balapan, tanpa berhasil menyalipnya. Saya berusaha sedekat mungkin untuk menyalipnya, tetapi saya tidak bisa berbuat lebih banyak dan saya pikir saya agak stres di motor, aku Zarco. Karena salah satu tujuan pertama adalah finish, mencetak poin, dan memulai kembali balapan untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan mencoba meraih hasil yang baik di balapan-balapan di luar negeri. Zarco juga berkomentar tentang bagaimana tekanan dari beberapa balapan yang belum selesai memengaruhi performanya, tetapi menekankan bahwa pengalaman ini telah membantunya mendapatkan kembali perasaan positif di motor. Saya telah mengumumkan bahwa kami dapat mencapai finish 10 besar, dan kecepatannya ada di sana. Saya merasa nyaman di motor. Sensasi pemanasannya positif, ucap Zarco. Dalam uji waktu, saya kurang beberapa per 10 detik untuk menjadi penentu. Saya mampu menyalip Fabio, tetapi saya tidak punya ruang untuk melewatinya. Dia juga mengelola balapannya dengan baik, karena saya memberikan segalanya di putaran terakhir, tetapi dia tetap teguh. Selain penampilannya sendiri, Zarco juga merenungkan dominasi Marquez dalam kejuaraan dan kemungkinan bahwa juara dunia 9 kali itu dapat berusaha melampaui rekor gelar Valentino Rossi. Marquez telah memulihkan posisinya. Bahkan ketika dia mengendarai Honda dan sering terjatuh, kami pikir dia menjadi gila, bahwa dia berlebihan, ucap Zarco. Tetapi dia hanya ingin melaju kencang. Dia tidak bisa menahan diri. Dengan motor yang lebih baik, dia mampu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan memenangkan gelar lainnya. Saya senang untuknya. Dia sangat dominan tahun ini. Sangat memotivasi melihatnya begitu tenang dan kuat hebat, ujarnya. Mengenai prospek masa depan Marquez, Zarco menyinggung tekad alien. Saya pikir dia bertekad, jauh di lubuk hatinya untuk mengalahkan Valentino Rossi. Dan dalam hal gelar juara, dia bisa meraihnya. Tahun depan, dia mungkin tidak akan memimpin 10 balapan di kejuaraan, tetapi saya pikir dia akan melakukannya. Dia akan kembali bersaing, itu sudah pasti. Pada 2027, saya tidak tahu bagaimana kartunya nanti.
Akan ada peluang, jadi mengapa kita tidak bisa memanfaatkannya? Sekarang giliran saya untuk bermimpi. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mengungkapkan lawan terberatnya untuk bisa meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Menurut Marquez, lawan tersulitnya itu adalah menghadapi diri sendiri. Ya, Marc Marquez telah kembali. 5 tahun setelah cedera mengerikan di tahun 2020 dan menghadapi tahun-tahun penuh perjuangan dengan Honda, pembalap berusia 32 tahun ini sukses meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 di seri Jepang. Kemenangan ini, yang merupakan gelar ketujuhnya di kelas utama, mengakhiri paceklik terpanjang dalam karir premiernya dan menjadi simbol ketahanan mental yang luar biasa. Gelar ini direbut setelah keputusannya yang berani untuk meninggalkan Honda dan bergabung dengan Gresini Ducati pada tahun 2024. Namun, bagi Marquez, jalan menuju kejayaan tidaklah mudah, dan musuh terbesarnya bukanlah rival di lintasan, melainkan pergolakan dalam dirinya sendiri. Satu perang batin. Pada Minggu malam di Motegi, Marquez secara terbuka mengungkapkan perjuangan yang ia hadapi sejak insiden cedera lengan serius pada 2020. Ia mengakui tantangan terberat selama 5 tahun terakhir adalah pertempuran mental. Saya merasakan perasaan yang sangat aneh. Saya menikmatinya, tentu saja, tetapi di saat yang sama, saya tidak menikmatinya. Saya merasa damai dengan diri saya sendiri, ujar Marquez, dikutip dari Crash, Rabu, 1 Oktober 2025. Marquez menjelaskan bahwa perjuangan batinnya adalah Marc melawan Marc. Ada 2 suara dalam dirinya, satu Marc yang menyuruh berhenti, Marc yang lain menyuruh melanjutkan karir. Keputusan untuk terus maju adalah hasil dari mengikuti instingnya, memberikan 100% dari dirinya, dan tidak pernah menyerah. Kata kuncinya, menurutnya, adalah terus mencoba. Kami berhasil, tapi sekarang nikmati saja momennya. Saya tidak ingin mengingat apa yang telah saya lalui. Saya hanya ingin menikmati momen ini, tambahnya. 2. Tantangan tersulit dalam karir. Perayaan Marquez menampilkan pesan lebih dari sekadar angka, yang ia tegaskan sebagai lebih dari sekadar gelar. Kemenangan ini melampaui statistik dan rekor, mengingat perjalanan sulit yang harus ia lalui. Marquez menggambarkan kejatuhannya dari puncak kejayaan layaknya sebuah palu godam. Ketika Anda berada di puncak gunung, meraih kejayaan dan memenangkan kejuaraan setiap akhir pekan, maka ketika Anda jatuh, dampaknya jauh lebih besar, dan Anda bahkan tidak terbaring di tanah, Anda masuk ke bawah tanah. Sambung Marquez. Menurut Marquez, keluar dari keterpurukan itu mustahil dilakukan sendirian. Kunci keberhasilannya adalah dukungan dari banyak orang di sekelilingnya yang membantunya bangkit. Bantuan tulus inilah yang menjadi dorongan terbesar bagi Marc Marquez untuk menyelesaikan tantangan terberat dalam hidupnya dan kembali menjadi yang terbaik di dunia. Pembalap LCR Honda, Johann Zarco kembali ke 10 besar pada seri balap MotoGP Jepang 2025 di sirkuit Motegi dan merayakan finish podium Joan Mir. Zarco akhirnya berhasil kembali ke 10 besar di Grand Prix Jepang di Twin Ring Motegi setelah serangkaian balapan sulit yang menguji kepercayaan diri dan konsistensinya di atas Honda. Pembalap Prancis itu finish di posisi ke-9, didorong oleh kecepatan balapan yang baik, meskipun ia tidak mampu menyalip rekan senegaranya Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, pada akhir balapan. Hasil ini melegakan bagi Zarco, yang belum pernah finish di posisi kuat sejak finish kedua di Silverstone. Saya sangat puas dengan posisi ke-9 ini. Sangat melegakan bisa meraih poin, karena saya belum bisa menyelesaikan balapan sejak Austria, dan itu sangat sulit, kata Zarco dilansir bolasport.com dari Motosan. Performa Zarco tidak hanya dipengaruhi oleh performanya sendiri, tetapi juga oleh performa luar biasa rekan setimnya di Honda, Joan Mir, yang berhasil naik podium. Mir menjalani balapan yang fantastis hari ini. Saya sangat senang dia naik podium, dan ini menjadi motivasi yang baik bagi kami untuk menemukan setup yang tepat. Saya merasa butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan diri saya, kata pembalap Prancis itu. Zarco menekankan bahwa pembaruan terbaru pada Honda RCV telah berperan penting dalam meningkatkan performanya. Sejak saya menguji motor baru ini, performa saya sudah bagus, ujar Zarco. Kami dapat mencatat waktu putaran yang baik dan, secara umum,
cukup konsisten. Meskipun demikian, di Motegi jelas bahwa Mir telah menjadi pusat perhatian di tim pabrikan HRC, meraih podium pertama sejak Marc Marquez pada tahun 2023. Pembalap Prancis itu menjelaskan bahwa finish di posisi ke-11 memaksanya untuk mengejar Quartararo hampir sepanjang balapan, tanpa berhasil menyalipnya.